Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini tafsir juz amma. Kita berada di tafsir surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-5. Setelah Allah terangkan, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Sesungguhnya setiap kalian itu sedang berbuat dengan sungguh-sungguh menuju Allah. Famulaki, sebentar lagi akan bertemu dengan Allah, akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, mempertanggungjawabkan semua amalannya. Tsumma qasamallahu Azza wa Jalla an-nasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala membagi manusia inda mulaqatihi, ketika berjumpa dengan Allah, ila qismaini, menjadi dua golongan. Minhum man ya'khudhu kitabahu biyaminihi, satu golongan orang yang didatangkan kitabnya dan mengambil kitabnya, catatan amalnya, dengan tangan kanannya. Wa minhum man ya'khudhu kitabahu, di antara mereka ada yang mengambil kitabnya min wara'i dhuhrihi, dari min wara'i dhahrihi, dari belakang punggungnya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang yang diberikan kitabnya dari kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Lama dzakara annal insan, setelah disebutkan bahwa manusia kadihun ila rabbika, kadihun ila rabbihi, setelah Allah sebutkan bahwa manusia itu berjalan menuju Allah, menuju Rabb-nya. Kadihan ai amilun bijitin, berbuat dengan sungguh-sungguh, itu makna kadihun. Jadi setiap manusia itu berbuat dengan sungguh-sungguh. Wa nasyatin, dan penuh semangat. Wa anna amalahu, dan sesungguhnya amalan manusia yantahi ilallah, akan berakhir pada Allah Azza wa Jalla. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, walillahi ghaibus samawati wal ardi, dan milik Allah yang mengerti langit dan bumi. Wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu, dan kepadanya segala sesuatu itu kembali. Lama dzakara hadza, setelah Allah sebutkan bahwa manusia ini sedang berjalan menuju Allah dengan sungguh-sungguh dan semangat, maka Allah sebutkan ayat ini. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang yang diberi catatan amalnya dari kanan, isyaratun, ini isyarah, ila anna haula'il amilina minhum man yu'ta kitabahu biyaminihi, bahwa orang yang berbuat atau manusia itu ada yang didatangkan catatan amalnya dari kanan. Semoga kita termasuk golongan ini. Wa minhum man yu'ta kitabahu min wara'i dhahrihi, ada juga yang didatangkan catatan amalnya dari belakang punggungnya.
Alhamdulillah, semoga Allah lindungi kita dari yang golongan kedua ini golongan yang jelek. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang yang didatangkan catatan amalnya dari kanan, wa utiya didatangkan, guna didatangkan di sini fi'lun, ini fi'il kata kerja, mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu, fi'il yang bentuknya itu tidak disebutkan pelakunya. Fa'amma man utiya, adapun orang yang didatangkan atau diberikan ini bentuk kata kerja yang tidak disebutkan siapa pelakunya. Faman ladzi yu'tihi, maka siapa yang memberi catatan itu? Yahtamilu annahu al-malaika, bisa jadi yang memberi itu adalah malaikat yang memberikan bukunya itu. Au ghairu dzalika, atau selain dari malaikat. La nadri, kita tidak tahu. Al-muhim, yang jelas, annahu yu'ta kitabahu atau yu'ta kitabuhu biyaminihi, bahwa akan diberikan kitabnya dari kanan. Ayyastaslimuhu, maksudnya itu diserahkan, bil yumna, dengan kanan atau dari kanan. Orang yang catatan amalnya dari kanan, datang dari kanan, diberi dari kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah atau ringan. Ayyuhasibuhullahu azza wa jal, maksudnya Allah akan menghisab biihsa'i amalihi alaih, dengan menghitung amalannya. Lakinnahu hisaban yasirun, atau hisabun yasirun, tapi dengan hisab yang mudah atau yang ringan. Laisa fihi ayyu usrin, tidak ada padanya sedikit pun dari kesulitan. Hisabnya itu gampang, enggak ada kesulitan sama sekali. Dan kita berdoa semoga Allah menakdirkan kita tergolong ini. Sebenarnya ini tergantung kondisi kita di dunia. Kalau di dunia kita mudah terhadap agama Allah, hasilnya mudah. Jangan ada berat di hati kita terhadap agama Allah, terhadap ajaran Allah. Kama ja'at bidzalika as-sunnah, seperti yang disebutkan hisab yang mudah itu disebutkan dalam sunnah. Anallah azza wa jal, bahwa Allah azza wa jal yakhlu bi'abdihil mu'min, Allah menyendiri dengan hamba mukmin berduaan. Nah, tidak ada yang bisa melihat, ditutup oleh Allah. Hamba itu ditutup, sehingga tinggal dia bersama Allah azza wa jalla. Wa yuqarriruhu, dan Allah tetapkan bidunubihi, dosa-dosanya, diikrarkan, maksudnya diikrarkan. Kamu dulu di dunia pernah berbuat ini, iya. Salah ini, iya. Dosa ini, iya. Itu namanya takrir atau diikrarkan. Ini hisab yang mudah, dan ini hanya untuk orang beriman. Fayaqulu, Allah mengatakan, amil takada, engkau berbuat ini. Amil takada, engkau berbuat ini. Amil takada, engkau berbuat ini. Wa yakirru bidzalika, dan itu diakui.
Wala yungkiru, dan dia tidak mengingkari sama sekali. Nah, fayaqulullahu ta'ala, maka Allah mengatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya. Sungguh di dunia aku menutupi dosa-dosamu. Wa ana aghfiruha, dan saya mengampunimu sekarang. Nah, sekarang aku mengampuninya. Wala syakka anna hadza, maka tidak diragukan bahwa ini hisabun yasirun. Ini adalah hisab yang mudah, yang ringan. Yadharu fihi minnatullah, ditampakkan ketika itu karunia Allah alal abdi kepada hambanya yang beriman. Berupa apa tadi? Hisab yang mudah. Jadi itu untuk ke sana, untuk memperoleh ini, sekaranglah waktunya untuk mengupayakan, yaitu dengan mudah, ringan, senang, lapang hati kita terhadap agama Allah, sebagaimana firman-Nya, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Kalau Allah menghendaki orang itu diberi hidayah, Allah lapangkan dadanya. Tidak ada berat terhadap agama Allah. Wa farahahu bidzalika wastibsyarahu. Maka Allah menggembirakan hamba yang mukmin dengan hisab yang mudah itu, dan memberi kegembiraan. Jadi orangnya nggak ada susah, senang. Di ayat lain dia mengatakan, ha umukra'u kitabiyah. Ayo baca kitab saya ini, kitab catatan amalan saya ini. Sampai dia bangga di hadapan manusia. Tapi itu kan hasil perjuangan yang berat di dunia ini. Harus menundukkan nafsunya, menundukkan syahwat dan syubhatnya. Ini do'ani mulakin hisabiyah. Sungguhnya saya dulu di dunia ini benar-benar yakin akan mendapati hisab ini. Mulakin hisabiyah. Nah. Wal muhasibu lahu, yang menghisab, yang menghitung orang mukmin ini huwa Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah langsung yang menghisab. Berarti setiap mukmin, setiap kita pasti berhadapan dengan Allah. Bicara langsung dengan Allah, tanpa penerjemah, tanpa orang ketiga, langsung. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami kalian mereka kembali. Tsumma inna alaina hisabahum, kemudian kewajiban kami untuk menghisab mereka. Menghisab artinya menghitung dan mengikrarkan tadi. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan nanti ketika mendapati hisab mudah, selesai dihisab dengan hisab yang mudah, dia akan berpindah kepada keluarganya. Masruran, dengan penuh kegembiraan. Yang qalibu minal hisab, dia berpindah dari hisab ila ahlihi, menuju keluarganya. Yaitu fil jannati, di jannah, masruran, dalam keadaan apa? Bergembira, bersenang. Ai masrurul qalbi, yang gembira itu hatinya. Waqad ahbaran nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi telah mengabarkan, anna awwala zumratin, bahwa kelompok pertama, tadkhulul jannata, yang masuk surga, rombongan pertama yang masuk surga, ala suratil qamari, seperti bulan, lailatal badri, di malam purnama.
Semoga kita termasuk golongan rombongan pertama ya. Seperti bulan purnama, ini rombongan termulia tentu. Termulia atau ada yang mendahului. Ini sudah hisab ini. Apa ada yang lebih dulu? Pak Muji, ada yang lebih dulu apa enggak? Ini rombongan yang terdepan seperti bulan purnama. Ada? Ada? Siapa itu? Yang kata Rasulullah SAW, 70.000 orang kali 70.000. Jadi sebanyak 4 miliar 900 juta umat Rasulullah masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Nah, itu orang yang kuat imannya. Nanti kita pelajari di bab buah iman di pekan keempat itu, penjelasan dari Imam As-Sa'di. Di antara buah iman itu orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nah ini masih di bawahnya. Seperti rombongan pertama ini, seperti bulan purnama. Summahamma ba'da dzalika summahum ba'da dzalika darajatun. Kemudian setelah rombongan pertama ini bertingkat-tingkat manusia. Wa hadza yadullu ala sururil qalbi. Gambaran seperti bulan purnama ini menunjukkan kegembiraan hatinya. Saking gembiranya sampai kayak bulan purnama. Tapi kan hati di dalam badan. Kalau bulan kan nampak, berarti ini nampak dari luar. Kegembiraan jiwanya itu membias keluar. Anal qalba, karena hati idza surru istanarul wajhu. Nah, ini kata beliau. Karena hati itu kalau senang akan menyinari wajahnya atau wajahnya akan bersinar. Istanara al-wajhu, akan bersinar wajahnya. Nah, setiap orang yang gembira itu nampak wajahnya ceria. Nah, maka gambaran hati itu di wajah. Orang tidak bisa menyembunyikan kondisi hati karena akan ditampakkan oleh Allah di wajahnya. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrihi, adapun orang yang didatangkan kitabnya dari belakang punggungnya, fasaufa yad'u subura, mereka akan menyeru atau akan meminta subura dengan berteriak. Berteriak melihat catatannya dari belakang punggungnya. Wa yasla sa'ira, akibatnya mereka akan dimasukkan ke sa'ir, api yang menyala. Semoga Allah SWT melindungi kita dari golongan kedua ini. Maka banyak istighfar, karena setiap kita banyak salah, banyak dosa. Itu bisa dihapus dosa-dosa dengan banyak istighfar. Baca astagfirullah wa atubu ilaik. Terus lidahnya dibasahi dengan itu. Karena ngeri, dia berteriak. Haulai humul askia, mereka itu askia, orang yang celaka. Wal iyadzubillah, semoga Allah lindungi kita darinya. Yu'ta kitabuhu, didatangkan kitabnya, wara'a dhahrihi, dari belakang punggungnya. Walaysa an yaminihi, bukan dari kanan. Wa fil ayatil ukhra, tapi di ayat lain, fi suratil Haqqah, di surat Al-Haqqah, Allah katakan, wa amma man utiya kitabahu bisimalihi. Adapun orang yang didatangkan catatan amalnya dari sebelah kiri, ini
di surat Al-Insyiqaq belakang punggung, yang Al-Ahqah sebelah kiri. Fakila maka maknanya ini menjamak, menggabung dua ayat. Innaman la yu'ta kitabahu biyaminihi, bahwa orang yang ada di antara tafsirnya, ada yang menafsirkan bahwa orang yang tidak didatangkan catatan amalnya dari sebelah kanan, na'udzubillah, yang qasimu ila qismaini, ada dua. Minhum man yu'ta kitabahu bisimali, ada yang datang dari sebelah ke kiri. Wa minhum man yu'ta kitabahu wara'a dhahrihi, ada juga yang dari belakang punggungnya. Yang tidak dari kanan dibagi dua lagi. Ini diantara tafsir. Wal akrabu, tapi yang lebih benar, lebih dekat kepada kebenaran, wallahu a'lamu, Allah yang lebih tahu, annahu yu'ta kitabuhu, bahwa didatangkan kitabnya dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, lakin tulwa yaduhu hatta takuna min wara'idu dhahrihi, tapi tangannya terlipat atau tangannya dilipat, hatta wara'a dhahrihi, hatta min wara'i dhahrihi, jadi sampai ke belakang punggungnya, tangannya ditekuk dari sebelah kanan, dari belakang, ditekuk ke belakang punggung. Ini tarjih dari Asy Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau tidak mentarjih yang dua macam tadi. Datang dari sebelah kiri tapi ngambilnya sebelah kanan dengan menekuk tangannya ke belakang. Kenapa kok seperti itu? Ini isyarah, mengisyaratkan bagaimana dulu di dunia. Ya. Ila annahu nabada kitab Allah, bahwa dulu di dunia orangnya nabada kitab Allah, mencampakkan kitab Allah, tidak mau mempelajari, tidak mau memahami, apalagi mengamalkan. Itu namanya mencampakkan kitab Allah di belakang punggungnya. Maka balasannya seperti itu nanti di akhirat. Al-jaza min jinsil amal. Fayakunul ahdu bisimal, maka dia ngambilnya dari kiri, sumatul wa yaduhu ilal khalfi, kemudian dilipat tangannya ke belakang. Isyaratun ila annahu qad walla dhahrahu kitab Allah. Artinya dia diambil kitab Allah bukan dengan penuh hormat di dunia ini. Melecehkan kitab Allah, ya dipegang kitab Allah tapi dengan tangan kiri. Kemudian ditaruh belakang, tidak dipelajari. Nah, walam yubali fihi, tidak ada kepedulian. Ya, tidak ada kepedulian. Jadi bahaya. Karena Allah wajibkan orang itu belajar kitab Allah. Nah, itu enggak peduli. Nah, enggak belajar tafsir tak? Enggak ada peduli. Walam yarfa bihi ra'san, dan dia tidak mengangkat kepalanya terhadap Al-Quran. Bahasa kita ya mungkin sama ya, tidak mau mempelajari, tidak mau mengangkat kepalanya. Walam yara bi mukhalafatihi ba'san, dia tidak menganggap bahwa menyelisihi kitab Allah itu enggak apa-apa. Dia anggap seperti itu. Dianggap tidak apa-apa, bersikap seperti tadi, enggak peduli, enggak mempelajari, dianggap tidak apa-apa. Nah,
Padahal Al-Quran itu makanan hatinya. Kata Imam Ahmad, hati itu lebih butuh makanan daripada badan. Karena kalau badan cuma 2 kali atau 3 kali sehari. Adapun hati, kata beliau, butuh makan setiap saat. Sehingga kata Al-Imam sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, kabaran siapa yang hatinya bersih, hatinya sehat, dia tidak merasa kenyang dengan Al-Quran. Lapar terus dengan Al-Quran. Itu sifat Al-Quran dipelajari, walaupun satu ayat dipelajari. Satu kali mempelajari ada faedah, dipelajari lagi ada lagi faedahnya, begitu terus. Sehingga sebagian salaf belajar tafsir itu tidak cukup sekali, 2 kali. Karena tidak merasa puas. Demikian juga bacanya tidak ada bosan. Kalau perkataan selain perkataan Allah itu bosan. Tapi Al-Fatihah kita baca sehari 17 kali, nggak ada bosan. Nah, fasaufa yad'u subura, orang yang di dunia nggak ada peduli terhadap Al-Quran dan nanti balasannya akan datang dari sebelah kiri catatan amalnya dan mengambilnya dari belakang. Fasaufa yad'u subura, dia akan berteriak ay yad'u ala nafsi bisubur. Dia menyeru dirinya sendiri, menyesali dirinya sendiri, menyesali. Maka ini sudah Allah ceritakan sekarang kepada kita. Bagaimana keadaan orang-orang yang mencampakkan Al-Quran. Wa yad'u subura. Nah, dia berteriak, subura, celakalah aku. Nah, di sini di sini wasbura, ya wailah, wahai celakanya aku. Binasalah aku. Nah, kalau di surat Al-Haqqah gimana itu? Fa'amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, fa'amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Celakalah aku sekiranya tidak ada catatan ini. Lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mendapati hisab saya. Nah, wa ma asbaha dzalika, dan teriakan-teriakan penyesalan yang seperti itu. Minal kalimatin nadam, yaitu kata-kata penyesalan, wal husra, hasra juga penyesalan. Walakin hadza, tapi penyesalan setinggi apapun dia berteriak di hari akhir, la yanfa'u, tidak ada manfaatnya. Maka kalau mau teriak sekarang untuk membawa diri kita lebih serius, mempelajari, mengangkat kepala, mendalami kitab Allah, tafsir, sunnah nabinya, masih bermanfaat sekarang karena akan mendorong untuk semangat. Tapi di akhirat, nah, li'annahu intaha, karena sudah selesai waktu amal sudah habis. Wa waktul amal huwa fid dunya, karena waktu amal itu di dunia. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, fala amila wa innama huwa al jaza. Adapun di akhirat itu bukan amal tapi balasan. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk sa'ir, allati tus'aru bihi, yang dinyalakan
Wa yakuna mukhallidan fiha abadan, dan dia kekal di api, di dalam api. Nauzubillah. Semoga Allah lindungi kita dan keluarga kita dari api neraka. Kita di dunia ini, yang api dunia ini saja. Kecil misalnya, kita nginjak ya, mungkin akan teriak dengan keras, muamuk sampai mencolot, loncat setinggi-tingginya. Baru nginjak, setelah itu kakinya diangkat. Nah ini minimal di sana paling ringannya pakai sendal, nggak pernah lepas, yang mendidik otaknya. Makanya banyak ayat Allah peringatkan fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah, karena bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Fa'andartukum naron, kata Allah Azza wa Jalla, aku peringatkan kalian dengan api. Naron talazzo, yang menyala-nyala. Li'annahu kafirun, karena dia kafir maka dia kekal di neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Nah, karena dulu di dunia masrura fi ahlihi, mereka senang dengan keluarganya. Walakin hadas surur, di dunia senang-senang dengan keluarganya sampai lalai dengan urusan akhiratnya. Banyak kan diingatkan, janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikan dari zikrullah. Sesungguhnya anak-anak, istri, harta itu fitnah, ujian. Artinya peringatannya jangan sampai melalaikan dari akhirat dengan bersenang-senang dengan keluarganya. Walakin hadas surura, tetapi kegembiraan ini di dunia aqabahun nadam, akan berakibat penyesalan. Wal hazan, kesedihan, ad-daimu, yang langgeng, al-mustamir, terus menerus. Di dunia sebentar, 60 tahun, 70 tahun. Nah, warbit baina qaulihi ta'ala fi man utiya kitabahu biyaminihi. Coba dilihat bagaimana firman Allah yang mengatakan orang yang didatangkan catatan amalnya di kanan, Allah mengatakan wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka berpindah dari hisab menuju keluarganya. Dan di dunia di orang mukmin masih susah-susah, tapi akan mengalami kegembiraan, berpindah pada kegembiraan. Wahada, adapun ini kana fi ahlihi masrura, dulu di dunia dengan keluarganya bergembira. Tajidu farqan, maka kamu mendapati perbedaan. Bainas sururaini, antara dua kegembiraan. Fasururul awal, maka kegembiraan yang pertama, yaitu kegembiraan orang yang mendapati catatan amalnya dari sebelah kanan, sururun daimun, kegembiraan yang langgeng. Nas'alullaha, kita memohon kepada Allah, ayyaj'alana minhum. Semoga Allah menjadikan kita ini dan keluarga kita termasuk golongan ini. Kegembiraan yang langgeng. Karena nanti kata Rasul, orang yang paling susah ya, orang beriman paling susah di dunia. Urusan dunianya paling susah. Kemudian dicelupkan ke surga. Ditanya oleh Allah, apakah engkau pernah merasakan kesusahan? Tidak ya Allah. Hilang. Kesusahan-kesusahan di dunia itu hilang. Dilupakan oleh Allah. Dan sebaliknya orang yang di dunia tadi itu wakana fi ahli masrura tadi,
Nah, ketika dicelupkan kepada azab, mereka ditanya oleh Allah, apakah engkau pernah merasa senang? Tidak pernah ya Allah. Nah, wasururus tsani, kegembiraan yang kedua, sururun zailun. Namanya sururun zailun. Zailun hilang. Zahaba pergi. Kana fi ahlihi masrura. Amalan dulu di dunia mereka gembira, senang-senang. Melecehkan orang beriman, tertawakan orang beriman. Bahkan mereka mengatakan orang beriman itu orang yang sesat. Nah, amalan adapun sekarang fala surura indahu. Mereka tidak mendapati kegembiraan. Nah, innahu, kenapa dulu mereka gembira di dunia? Innahu dhanna, karena mereka meyakini di dunia. Salah keyakinannya itu. An yahur. Mereka meyakini mereka tidak akan kembali. Maka dipuas-puaskan di dunia. Ai alla yarji'u. Mereka meyakini tidak kembali ba'dal mauti, setelah kematian. Walihada yang kanu yangkirunal ba'sa, sehingga mereka mengingkari kebangkitan. Wa yaquluna la ba'sa, tidak ada kebangkitan. Wa yaqulun man yuhyil idhama wa hiya ramim. Mereka mengatakan siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur. Innahu dhanna an lan yahur, dia mengira tidak akan kembali. Maka dijawab oleh Allah, bala, ai sayahuru, pasti mereka akan dibangkitkan, pasti mereka akan kembali. Inna rabbahu kana basira, sesungguhnya Rob mereka yang bergembira tadi itu, yang lalai tadi itu, basira, maha mengetahui. Yakni annahu sayarji'u, pasti mereka akan kembali ilallah, kepada Allah. Jadi di awal kan sudah diingatkan ya oleh Allah, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki, pasti akan ketemu Allah. Keyakinan ini yang mendorong orang, membangkitkan orang untuk hati-hati, selalu sibuk mempersiapkan dirinya menghadap Allah Azza wa Jalla. Akan menghadap Allah, akan kembali kepada Allah, alladzi huwa basirun, yang Allah itu basir, mengetahui sedalam-dalamnya, sampai terkecil terinci, bi'amalihi, amalannya. Kalau kita lupa, amalan kita lupa, yang telah kita berbuat banyak lupa. Tapi Allah tidak ada lupanya. Nah, la yadillu rabbi wa la yansa, kata Nabi Musa. Allah tidak sesat dan tidak lupa. Wa sawfa yuhasabu 'alaiha, dan mereka akan dihisab. Tadi hisabnya sudah diterangkan. Ala maqtadi hikmatuhu wa adluhu, karena hisab ini untuk menunjukkan keadilan Allah dan kebijaksanaannya. Sekecil apapun kemaksiatan akan dibalas, sekecil apapun kebaikan akan dibalas. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Ini tafsir surat Al-Insyiqaq. Semoga bermanfaat, memberi energi, gizi ke dalam hati kita, mendorong kita semakin meningkat iman dan ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga sekaligus ilmu yang manfaat itu menggelontorkan, menghapus, meruntuhkan, melunturkan noda-nodanya,
Sehingga menghadap Allah kondisi apa? Salim, sahih, bersih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.